Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di channel Ibnu Hajar, channel inspirasi kehidupan Islam. Sahabat-sahabat, kali ini saya sedang berjalan-jalan di Gunung Gire, yaitu sebuah gunung yang di tengah-tengah itu dipecah terbuat dari jalan. Jadi gunung dipecah, yang di tengah itu jalan yang seakan-akan kayak terowongan, tetapi kanan kiri itu di atas itu terbuka. Ini namanya Gunung Gire di Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Nah, gunung ini sahabat-sahabat, orang sering menyebut bahwa ini adalah wilayah ini disebut Gunung Pegat. Nah, Gunung Pegat itu adalah gunung yang sebenarnya berada di Kecamatan Babat, Lamongan, yang di sana antara Babat dengan Ngimbang itu ada 6 gunung namanya Gunung Pegat. Dan itu konon ada mitos bahwa setiap pengantin yang lewat Gunung Pegat itu, maka dia pasti tidak langgeng atau bercerai. Sehingga salah satu jalan untuk agar jadi pengantinnya nanti langgeng, maka mereka wajib memberikan sesaji. Apa sesajinya? Berupa dilepaslah ayam, seekor ayam. Yang penting ayam. Jadi makanya setiap pengantin itu sering melepas ayam di sini kalau lewat sini. Dari pengantin waktu lamaran atau waktu setelah nikah berkunjung ke tempat lain, maka dia biasanya membuang ayam di wilayah ini. Nah, ini yang kemudian mereka sebut adalah Gunung Pegat, padahal ini adalah Gunung Gire. Mengapa mereka salah? Karena Gunung Pegat sekarang di Kecamatan Babat, Lamongan itu sudah tidak ada gunung lagi. Dibuat bahan baku semen di Kota Tuban. Nah, wilayah inilah yang kemudian mereka sebut adalah wilayah yang disebut Gunung Pegat, yang setiap pengantin yang lewat harus melepaskan ayam sebagai korban agar mereka jadi pengantin nanti itu langgeng. Nah, perbuatan ini yang di dalam Islam disebut syirik, sahabat-sahabat. Syirik adalah perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah. Artinya percaya kepada Allah, percaya kepada yang lain, tetapi percaya kepada Allah tapi percaya kepada yang lain. Itu namanya menyekutukan Allah. Jadi contohnya dia percaya kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji, tetapi dia mempercayai nasib dia jadi pengantin nanti bisa cerai gara-gara lewat. Nah, apa hakikatnya syirik itu, sahabat-sahabat? Kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik menyekutukan dengan Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Barang siapa mensekutukan Allah, fatiftaro, sesungguhnya dia mendapatkan dosa yang amat. Sahabat-sahabat, syirik adalah menyekutukan Allah, bukan hanya menyembah Allah tapi menyekutukan Allah, masih meyakini kekuatan selain dari Allah. Dia percaya kepada Allah dalam sisi ini, tapi sisi yang lain dia meyakini yang lain, entah itu hari, entah itu weton, entah itu yang lain. Jadi dia tidak mau berbuat apa-apa karena takut nanti dapat karma atau dapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena harinya bertentangan dan lain sebagainya. Nah, perbuatan syirik ini dilarang, sahabat-sahabat. Kita dilarang menyekutukan Allah, tapi ketika kita meyakini Allah, maka total seluruhnya, baik perbuatan, hati, pikiran harus tunduk kepada Allah, harus fokus kepada Allah. Hidup dan mati itu urusan yang lain, itu hanya Allah yang mengurus, bukan karena salah jalan, bukan karena memang harinya salah, bukan karena pernikahannya kemudian harinya salah dan lain sebagainya. Ini namanya menyekutukan Allah. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, mari kita hindari sifat-sifat semacam itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan, udkhulu fi silmi kahfa. Masukkanlah kepada Islam dengan masuk yang menyeluruh, tidak pandang bulu. Kita sudah sholat sering mengatakan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki wa mahyaya, hidupku, matiku, ibadahku lillahi ta'ala, karena
untuk Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita menyekutukan pada yang lain, kepada selain Allah. Karena ketika kita menyekutukan selain Allah dengan dalam rangka beribadah, dalam rangka apapun keyakinan kita, maka itu tidak akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga ketika kita meyakini selain Allah, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita luruskan niat, kita luruskan akidah kita, agar kita hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, mari kita bulatkan tekad, mari kita kuatkan akidah dalam rangka membentengi diri kita. Jangan sampai kita itu mensekutukan Allah walaupun sekecil apapun, terkait dengan hari atau terkait dengan weton, terkait dengan apapun. Jangan sampai kita mempercayai selain percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga sedikit ini bisa bermanfaat dan menjadikan momen kita untuk tetap tunduk kepada Allah, tetap kepada tidak hanya menyekutukan, tidak menyekutukan Allah, dan hanya kepada Allah kita beribadah hidup dan mati karena Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.